Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimah Tunisa dengan NIM 0501444526 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yang dimana untuk soal tugasnya yaitu diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Kemudian di sini diperintahkan untuk membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan, yaitu ada halaman stok bahan ajar, di mana ada kode mata kuliah, kemudian kategori mata kuliah, rute daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan juga catatan. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar. Kemudian terdapat fitur untuk menambah data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Kemudian yang kedua yaitu tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktek 1. Tetapi di sini perlu menetapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambah input delivery order yang baru. Kemudian adanya NIM, nama, ekspedisi, kemudian paket bahan ajar, tanggal kirim, dan juga total harga. Oke, langsung saja ke VS Code. Di sini ada 2 halaman utama yang saya akan jelaskan, yaitu ada halaman stok bahan ajar dan juga halaman tracking delivery order. Semua penggunaan menggunakan Vue.js 2 via CDN tanpa instalasi apapun. Oke, di sini saya akan menunjukkan struktur dari foldernya. Ada 3 file HTML utama. Yang pertama ada index.html, kemudian ada stock HTML, dan juga tracking HTML. Kemudian di folder JS ada 3 file. Yang pertama ada data bahan ajar JS, yang isinya yaitu data dummy yang diberikan di tugas 2. Kemudian ada stock apps JS, yaitu sebagai logika view halaman stok, dan juga tracking apps JS digunakan untuk logika view pada halaman tracking. Kemudian ada CSS, hanya ada satu saja file, yaitu style CSS yang dipakai untuk bersama. Di sini saya tidak memakai Vue.js atau Node.js. Vue.js 2 dipanggil lewat CDN di bagian bawah setiap file HTML, seperti contohnya ini. Kemudian lanjut ke data bahan ajar JS. Oke, di file ini adalah data dummy dari tugas 2. Strukturnya ada UPBJ list yang berisi daftar UT daerah. Kemudian ada kategori list. Kemudian ada pengiriman list untuk jenis ekspedisi. Paket berisi paket bahan ajar beserta dengan harga dan juga isinya. Lalu stok berisi array data bahan ajar dengan file kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, safety, dan juga catatan HTML. Juga ada objek tracking berisi data DO existing, di mana semua konsep ini dideklarasikan secara global sehingga bisa langsung diakses oleh stock app.js dan tracking app.js. Kemudian ke stock app.js. Sekarang masuk ke logika Vue 2 untuk halaman stok. Cara penulisannya menggunakan new view dengan L, menentukan elemen HTML mana yang dikontrol Vue, yaitu elemen dengan ID app. Di bagian data, semua variabel reaktif dideklarasikan. Data stok diambil dari konstanta stok di data bahan ajar JS. Kemudian lalu ada variabel untuk filter seperti filter UPBJJ, filter kategori, filter order, filter kosong, dan juga sort by. Kemudian computed di sini. Di bagian computed ada stock terfilter. Nah, ini computed property utama yang menangani semua filter dan sort sekaligus. Keunggulannya yaitu dibandingkan dengan metode biasa adalah hasilnya di-catch otomatis oleh Vue. Jadi tidak dihitung ulang seperti render. Hanya dihitung ulang ketika data yang digunakan berubah. Ada juga computed jumlah aman, jumlah menipis, dan jumlah kosong untuk statistik stok secara otomatis. Kemudian di bagian watch
bagian watch ada 3 watcher. Yang pertama yaitu memantau filter UPBJJ. Ketika UT daerah di reset, filter kategori otomatis ikut di reset. Ini bagian dari dependent option dari sisi logika. Kemudian watcher yang kedua yaitu memantau jumlah kosong, yang mana setiap kali ada stok kosong peringatan muncul otomatis. Kemudian yang ketiga ada watcher filter reorder, yaitu memantau filter reorder. Selanjutnya di methods ada fungsi validasi baru yang memvalidasi setiap file sebelum dan disimpan, termasuk cek duplikat kode mata kuliah. Kemudian ada simpan baru untuk menyimpan data baru ke array stok, yaitu ada buka modal edit dan juga simpan edit untuk fitur edit. Kita cek di sini. Nah, ini dia hasil di browser tabel stok dengan kartu statistik, filter bar, dan tabel data lengkap dengan batch status. Oke, kemudian ke stok HTML. Nah, di sini ada beberapa bagian penting. Yang pertama itu ada v-for. Yaitu untuk loop data stock dengan vbin key sebagai identifier untuk setiap baris. Kemudian ada vif, vif, velse if, dan juga velse untuk batch status. Jika kuantiti sama dengan 0, maka akan ditampilkan yaitu kosong. Jika kuantiti kurang dari safety, tampilannya menipis, maka selain itu tampilannya aman. Kemudian ada vhtml. Gunakan untuk merender file catatan HTML sebagai HTML, text tebal, teks miring, dan sebagainya tampil sesuai dengan teks HTML. Kemudian ada filter. Nah, ini modal pada select filter. Data bidding 2 arah. Ketika pilihan berubah, data filter UPBJJ langsung berubah dan converted stock terfilter otomatis dihitung ulang. Di sini juga vif pada filter kategori hanya muncul kalau filter UPBJJ sudah dipilih. Oke, kita pindah lagi ke tadi. Oke, di sini saya akan coba filter. Saya pilih UT daerahnya tuh Jakarta. Kemudian kita perhatikan di sini ya, di sini. Nah, tapi langsung memfilter hanya data dari UT Jakarta. Kemudian perhatikan di sini juga filter kategori baru muncul setelah saya memilih UT daerah, yaitu adalah dependent option. Sekarang saya akan memilih mata kuliah. Ini wajib. Dan di sini kan tabelnya makin tersaring. Kemudian saya klik. Kemudian saya klik reset. Nah, maka semua filter kembali ke awal. Kemudian sort, saya pilih stoknya itu naik. Data diurutkan dari stok paling sedikit. Kemudian ganti judul A, Z, maka langsung berubah urutannya. Baik, kita coba untuk centang perlu reorder. Yang tampil hanya item dalam stok di bawah safety stock. Ini berguna untuk mengingat reorder bahan aja. Kemudian di sini juga ada tombol tambah baru. Oke, kita coba. Nah, di sini langsung muncul from untuk tambah bahan ajar baru. Pertama, coba saya langsung klik simpan. Nah, tadi validasi langsung muncul di setiap file yang kosong. Coba sekarang saya isi untuk satu-satu. Nah, di sini ada preview status. Karena stoknya 5 dan kurang dari safety stock,
maka preview langsung melakukan status menipis. Sini saya klik simpan, dan data di sini langsung muncul. Nah, di sini datanya langsung muncul tanpa reload halaman. Kemudian di sini saya coba untuk edit. Kemudian di sini saya ubah untuk stoknya menjadi 50. Maka previewnya menjadi aman berubah karena dia lebih dari safety stock. Lanjut ke tracking FJS. Di tracking FJS juga menggunakan new view di bagian data. Objek tracking dari tugas 2 di-convert dulu menjadi array menggunakan objek key agar bisa di-loop dengan v-for. Kemudian di sini ada computed no DO baru men-generate nomor DO otomatis. Format DO diikuti tahun berjalan lalu sekuensi 4 digit. Kita cek di sini. Nah, ini tampilannya. Di panel kiri terdaftar daftar DO, di panel kanan terdapat detail DO yang dipilih. Ada progress bar, tahapan pengiriman, dan juga timeline riwayat perjalanan di bawahnya. Di sini ada tombol untuk tambah DO baru. Saya klik tambah dulu. Di sini nomor DO-nya sudah terisi otomatis. DO 2026 trip 002 hasil dari computed no DO baru. Saya coba simpan tanpa isi apapun. Nah, di sini langsung muncul validasi. Dan saya coba isi tanggal kirimnya otomatis. Di sini saya pilih paket IPA. Nah, di sini langsung muncul detail isi paketnya. Ada bio oil 4001 biologi umum, kemudian ada visit 4001 dasar-dasar sosiologi. Total harganya juga otomatis terisi dengan harga totalnya yaitu 140.000. Klik simpan. Setelah saya klik simpan, DO baru langsung muncul di daftar kiri dan otomatis terpilih sehingga detail langsung tampil di panel sebelah kanan. Langsung terlihat ya di sini panel sebelah kanan. Kemudian di sini juga nomor DO-nya langsung otomatis menjadi 003. Baik, untuk tugas 2 saya rasa sudah cukup. Demikian penjelasan tugas 2 praktik saya dengan Vue.js 2 menggunakan pola new view, semua filter, sort, tambah, edit, dan tracking berjalan secara reaktif tanpa memanipulasi DOM manual seperti di tugas 1. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.